Shalom Bapak Ibu sekalian, yang Shalom. baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita bersyukur karena kemurahan dan perkenanan Tuhan buat setiap kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan dengan penuh kerendahan. Saat ini mari masing-masing kita merenungkan sejenak akan betapa baiknya Tuhan buat setiap kita. Kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, nafas kehidupan, kesehatan, semua karena kemurahan Tuhan buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah Allah kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang begitu dahsyat buat setiap kita. Hanya Dialah Allah yang patut kita sembah. Hanya Dialah yang layak kami muliakan dan kami tinggikan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Engkau yang kami kagumi selalu Tuhan. Hanya Engkau yang senantiasa selalu kami menghormati Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan penuh kerinduan datang untuk bersekutu di pagi hari ini. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami di pagi hari ini boleh Tuhan perkenankan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di pagi hari ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian? Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Tidak ada yang tidak memuji Tuhan di pagi hari ini. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
tetap bersuka cita Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Kita percaya Dialah Yesus yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah satu-satunya, Amin. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku akan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku akan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku akan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku akan sama. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengawali dengan lagu Inilah Hidupku Tuhan. Biar Engkau membentuk kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Bentuklah bejana kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat bejana-bejana yang sesuai kehendak Tuhan buat setiap kita. Mungkin kadang bejana kita rapuh, tapi Tuhan akan membentuk kita kembali.
percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kiranya ini menjadi kerinduan kami, ajar kami untuk lebih mengenal Tuhan, mengenal Engkau, mengenal setiap jalan-Mu. Dan kami yakin dan percaya ketika kami semakin mengenal Engkau,
Disitulah kami mendapatkan kekuatan baru. Tuhan, kiranya Engkau berfirman pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kami serahkan seluruhnya ini ke dalam tangan-Mu. Kau kuduskan, Kau sucikan, Kau layakkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Ada kekuatan Tuhan sudah menyertai kita. Ini hari yang ke-9 tahun 2022. Tapi kita yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Sampai hari-hari yang akan datang juga Tuhan akan menolong kita. Ya, pagi tadi firman Tuhan disampaikan Bu Lili, ada satu kalimat yang menunjukkan tahun 2022. Memang kalau kita berbicara tentang kepastian, yang ada itu adalah kepastian, yang ada itu adalah ketidakpastian. Wah. Jadi apa yang pasti di dalam dunia ini? Ya ketidakpastian, ya. Ketidakpastian, karena di dalam dunia ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita sudah memprediksikan, tapi ternyata bisa meleset. Ya, memang yang pasti itu di dunia ini memang ketidakpastian, tapi puji Tuhan, kita punya Allah yang memegang sejarah, yaitu kita punya Tuhan Yesus. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, masih tetap ada dalam satu tema di dalam tahun ini, change to grow, saudara-saudara. Tapi saya ingin membahasnya tentang semangat untuk berubah. Semangat untuk berubah. Saudara-saudara, karena tadi kita sudah berbicara, yang ada di dalam salah satu di dunia ini yang pasti itu adalah ketidakpastian. Nah, oleh karena itulah kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada yang mengatakan masa depan itu misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 12 jam ke depan, 1 hari ke depan. Tetapi oleh karena hari-hari yang akan kita lalui itu adalah satu misteri. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, kita punya Allah yang ilahi. Ya. Nah, oleh karena itulah semakin hari di dunia ini yang semakin banyak perubahan, maka saudara dan saya itu perlu juga memiliki semangat untuk berubah. Nah, hari ini saya ingin menyorotin dalam satu perikop, saudara, yaitu di dalam Yohanes pasal 14. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-14. Saya akan baca lebih dahulu, kita baca lebih dahulu mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja dulu. Nanti setelah itu kita sambil jalan. Ya. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Judul perikopnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawanya kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara-saudara. Nah, saudara, ayat ini dimulai dengan satu kalimat, janganlah gelisah hatimu. Saya yakin dalam hidup saya dan saudara, kegelisahan atau kegalauan itu pernah kita alami, betul atau betul? Pernahkah ada yang tidak, kalau saya tanya, adakah orang yang tidak pernah gelisah atau galau gitu? Ya, tapi kita ini puji Tuhan masih terbuat dari daging ya. Jadi saya yakin dan percaya dalam hidup kita sering mengalami kegelisahan atau kegalauan itu. Nah, saya ambil dari satu artikel, saudara. Ada 8 hal yang membuat hati galau atau gelisah dan khawatir. Nah, bisa klik selanjutnya. Ya. Ada 8 hal yang membuat hati galau atau gelisah. Dan itu ya selanjutnya aja. Nah, yang pertama adalah saudara-saudara, lemah iman. Lemah iman itu juga sering membuat kita galau atau gelisah.
Jadi kalau kita rasa ada gelisah, mungkin hal yang pertama ini, kita sedang lemah iman. Terus yang kedua, kurang bersyukur. Ini saya ambil dari artikel ya. Ini apa? Kurang bersyukur. Nah, mungkin orang yang khawatir, orang gelisah itu, nah ada yang mengatakan, mengapa kita khawatir? Karena orang khawatir itu seringkali selalu memikirkan apa yang tidak dipunyai daripada apa yang dipunyai. Padahal sebenarnya yang diinginkan, yang tidak dipunyai itu hanya satu. Orang itu sedang, aduh saya ingin punya satu hal. Sebenarnya yang dia punya banyak sebenarnya. Nah, jadi yang kedua kurang bersyukur. Yang ketiga banyak menuntut. Ya, sudah punya ini, menuntut ini gitu. Keempat, cinta dunia. Yang kelima, terlalu berharap pada manusia. Jadi memang benar firman Tuhan katakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Itu dalam Yeremia 7 ayat 17. Nah, yang keenam, berbuat jahat pada orang lain. Istilahnya zolim gitu ya. Berbuat jahat pada orang lain. Ini orang yang sering berbuat jahat pada orang lain bisa membuat hati gelisah dan khawatir itu. Yang ketujuh, karena banyaknya dosa. Dan kedelapan, itu tidak sungguh-sungguh menaati firman Allah, malas beribadah, dan enggan bertobat kepada Tuhan. Jadi artikel ini menyoroti tentang 8 hal yang membuat hati galau atau gelisah dan khawatir. Kalau kita memperhatikan 8 hal ini, dan kalau kita sering hati kita gelisah, khawatir itu, kira-kira 8 hal ini salah satu, pernah enggak saudara alami? Enggak ada ya di sini ya. Mungkin yang ke-9, yang ke-10 mungkin ya. Yang ke-9 dan yang ke-10. Atau mungkin nanti yang ke-15 gitu ya, yang ke-15. Nah, saudara-saudara, ada satu ungkapan yang di atasnya tadi, yaitu ubahlah hatimu lebih dahulu sebelum mengubah pikiranmu. Ubahlah hatimu dahulu sebelum mengubah pikiranmu. Karena ketenangan di pikiran diawali dengan adanya keheningan di hati. Jadi untuk kita, supaya kita punya kekuatan untuk dapat mengatasi kekhawatiran, untuk dapat mengatasi kegelisahan, untuk dapat mengatasi kegalauan, makanya kita perlu mengubah hati kita. Pada beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita change to grow. Change to grow itu bagaimana ketika kita, hal pertama supaya kita mengalami pertumbuhan adalah, maka kita perlu mengubah. Hal yang pertama yang awal kita ubah adalah hati. Karena di dalam kitab Amsal, hati itu adalah apa? Adalah sumber kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita berubah, maka yang pertama kali harus kita ubah adalah hati kita. Hati itu sangat punya kaitannya dengan pikiran. Kalau seseorang hatinya tenang, pikirannya tenang. Kalau seseorang hatinya sakit, pikirannya juga sakit. Kalau seseorang hatinya galau, maka pikirannya juga galau. Karena antara hati dan pikiran itu punya connecting, punya kaitan yang sangat erat, saudara-saudara. Makanya ketenangan di pikiran diawali adanya keheningan di hati. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini, pasal 1, mari coba kita mempelajari di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, ayat ini dimulai janganlah gelisah hatimu. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara, ayat-ayat sebelumnya itu Yesus, kalau saudara membaca, Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus melakukan banyak perkara-perkara adikodrati, saudara. Yesus juga banyak menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian ketika dia masuk di dalam pada ayat yang ke-14 ini,
Yesus mulai menunjukkan sebenarnya untuk kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa melihat kerajaan surga, untuk kita dapat bisa saya dapat katakan bertemu muka dengan Bapa adalah kalau kita bisa menjaga hati kita. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan adalah justru ayat ini mengatakan kegelisahan hati kita, kegalauan hati kita, kegundah-gulahanan hati kita. Makanya ayat ini dikatakan janganlah gelisah hatimu. Sebenarnya kalau kita memperhatikan kata janganlah, itu sebenarnya mengatakan kalau kita melakukan hal itu berarti kita bersalah. Tapi firman Tuhan katakan janganlah gelisah hatimu. Tidak hanya sampai kata di situ. Bagaimana kita supaya kita tidak mengalami kegelisahan, bagaimana kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Ayat ini kemudian dilanjutkan, tidak titik tetapi selanjutnya dikatakan percayalah kepada siapa ini? Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Jadi sebenarnya gelisah itu lawan katanya percaya. Kalau kita percaya berarti tidak gelisah. Kalau kita gelisah berarti kita kalau kita ambil dari 8 hal yang membuat hati galau atau gelisah itu adalah lemah iman. Tapi masih banyak hal, lemah iman, kurang bersyukur, banyak menuntut, cinta dunia, terlalu berharap pada manusia, berbuat jahat, banyak dosa atau tidak sungguh-sungguh dalam menaati firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat ini katakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sebenarnya dalam satu ayat ini Yesus ingin menjelaskan kepada murid-muridnya antara Allah dan aku dan Yesus adalah satu. Sebenarnya kalau saudara berbicara tentang Allah Tritunggal, Allah kita bukan 3. Tapi Allah kita itu satu, tapi punya 3 kepribadian. Jadi Allah yang satu itu punya pribadi sebagai Bapa. Allah yang satu itu punya pribadi sebagai anak yang kita kenal sebagai Yesus. Allah yang satu itu adalah punya pribadi sebagai Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yaitu Allah. Makanya kalau dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Maksud Tuhan Yesus itu mengatakan kalau engkau percaya kepada Allah dan engkau bertanya pada saat itu kepada muridnya, manakah Allah itu? Pandang aku, percayalah juga kepadaku. Jadi pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara juga percaya kepada Allah karena Yesus itu adalah Allah. Nah, disinilah sebenarnya gambaran saudara. Bisa klik selanjutnya. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini saudara, Yesus ingin menunjukkan kepada kita, Yesus yang sanggup menghapus segala kegalauan, kegelisahan, dan kekhawatiran kita. Dan sebenarnya kemudian ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa sih yang membuat orang gelisah atau khawatir? Biasanya apa? Yang membuat kita gelisah atau khawatir itu seringkali ketika kita memikirkan apa? Masa depan. Betul atau betul? Makanya pagi tadi Bu Lili firman Tuhan judulnya menghadapi masa depan. Kalau kita berpikir tentang masa depan seringkali itu yang membuat kita khawatir, takut, gelisah, galau. Waduh, ini bagaimana ya ini? Ini masih ada pandemi ini. Wah, usaha saya bagaimana ya? Sudah mulai memikirkan, aduh, ini masa depan anak saya sekolahnya bagaimana ini? Uang sekolah tambah naik, ya. Sekarang, aduh, bagaimana ya masa depan saya? Ini masih gaji gak naik-naik, tapi harga bahan pokok semakin naik. Minyak goreng sudah naik. Tapi puji Tuhan kan semakin kita mengurangi kolesterol ya. Jadi supaya enggak banyak minyak ya, sekarang dikukus saja ya. Tempe, kalau dulu tempe goreng, sekarang tempe kukus. Oh, saya ingat itu, kalau dulu itu tempe dikukus dikasih apa itu? Kelapa itu ya. Oh, kelapa kemudian wah itu kayak bumbunya urap-urap itu. Oh,
Tapi ya sama aja, kelapa kan juga banyak mengandung ya. Nah, sekarang saudara minyak naik. Nah, kalau saya belanja itu, kalau dulu uang 50.000 itu wah bisa bawa satu keranjang ya. Nah, kalau sekarang cuma keranjangnya aja yang besar ya. Isinya enggak tahu, isinya cuma beberapa. Nah, saudara mulai memikirkan bagaimana masa depan kita. Dan itu yang membuat kita gelisah atau kita membuat galau. Seringkali kita berpikir, aduh bagaimana nanti masa depan anak saya, ini aja sudah susah. Apalagi nanti ketika anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa. Dan kita juga mulai memikirkan bagaimana apa yang harus saya lakukan. Dan itulah yang kemudian akhirnya kita berpikir, aduh saya enggak mampu, dan kemudian kita menjadi depresi atau stres. Saya membaca satu kata-kata bijak. Yang sering kali membuat orang stres atau depresi bukanlah kegagalan. Ya memang, kegagalan itu sering membuat kita stres atau depresi, betul kan? Wah kita gagal, usaha, waduh stres, waduh ini hasil, sudah modal, sudah saya habiskan seperti begini. Kemudian stres, ini ada pergumulan ini, dan itu kemudian ketika kita mau melakukan ini dan ternyata gagal, atau anak kita mengalami juga kegagalan di dalam pendidikannya, gagal dalam pekerjaannya, itu yang sering kali membuat stres memang. Tapi sering kali yang membuat orang stres atau depresi bukan hanya kegagalan, tapi besarnya ekspektasi. Tahu maksudnya? Yang justru yang sering kita membuat kita ini stres atau depresi, memang kegagalan, tapi seringkali yang sering kali membuat kita depresi itu adalah kita ini terlalu banyak berharap. Harapan kita ini terlalu besar. Sehingga ketika harapan yang besar itu sehingga kita tidak mendapatkannya, maka apa yang terjadi? Wah, itulah yang sering kali membuat kita jadi stres. Loh Pak, kalau begitu kita jangan berharap membuat harapan. Boleh membuat harapan, tapi sudah harus siapkan hati. Kalaupun harapan itu tidak seperti yang kita inginkan, terimalah. Nah, kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu kata itu sedang berbicara, Yesus sedang berbicara. Bahwasanya ketika kita percaya kepada Tuhan, masa depan kita, Bapa kita sudah mengaturnya. Sampai masa kekalan Bapa kita mengaturnya. Dan kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu maksudnya juga berbicara di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu juga berbicara sini. Selalu ada ruang. Selalu tangan Tuhan itu cukup untuk menolong kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata itu berbicara, Bapa kita selalu punya waktu, selalu punya ruang untuk siap menolong kita. Siap untuk menyertai kehidupan kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal itu bisa berbicara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun menjadi kebutuhanmu, Bapa selalu gudang, kalau saya katakan gudangnya Bapa itu selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Apapun saudara. Mungkin masa depan kita masih bingung, tetapi kita yakin dan percaya Bapa kita sudah sediakan jauh sebelum kita pikirkan. Bapa kita selalu sediakan jauh sebelum kita inginkan. Dan Bapa kita itu selalu sediakan jauh sebelum kita rindukan akan hal itu. Makanya di sini dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Allah menyediakan, Allah menyertai kita pada waktu kita masih ada di dalam dunia ini. Masih kita melangkah dalam proses tahun demi tahun. Bahkan kemudian bukan hanya tahun demi tahun, sampai ketika kita melangkah Tuhan memanggil kita, Tuhan sediakan segala sesuatunya sampai masa akhir hidup kita. Makanya di dalam perjanjian lama selalu dikatakan
Sampai masa tuamu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menggendong engkau, Tuhan mencukupi engkau. Sampai masa tuamu, engkau menjadi gemuk dan segar. Ada amin? Nah itu kan jelas kan? Kan semakin tua kan kita semakin gemuk dan segar kan? Coba kalau kita lihat 20-30 tahun yang lalu, masih belum gemuk dan segar ya. Ya. Nah, artinya Tuhan itu selalu cukup. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya sampai engkau bertemu dengan aku, sampai kita bertemu dengan aku selalu cukup untuk menyertai engkau. Bahkan kemudian di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, maka sampai di situ pun Tuhan menyediakan yang terbaik. Di surga pun kita Tuhan menyediakan kita. Kalau saudara melihat di dalam ayat ini, saya pernah menyampaikan ayat ini. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kata tempat bagimu itu diambil dari kata mansion. Artinya tempat itu berbicara tentang rumah. Kalau klaster rumah, kalau saudara lihat di Taman Daya, klaster rumah yang paling mahal itu mansion. Mungkin ada lagi, tapi mansion itu adalah rumah, tipe rumah yang mahal, golongan tipe rumah yang mahal. Jadi pada waktu kita disediakan di rumah Bapa nanti di surga, rumah kita itu bukan rumah murahan tipe SS, sangat sederhana, SSS. Bukan tipe rumah sederhana. Tapi Tuhan menyediakan tempat mansion. Mansion itu dapat dikatakan rumahnya raja-raja. Jadi rumah kita di surga itu adalah tipenya istana, saudara-saudara. Ada amin? Ada amin? Dan ayat ini sudah menunjukkan kepada kita, kalau untuk masa kekekalan, masa yang nanti saja Tuhan menyediakan berkat sejajar dengan raja-raja. Itu berarti selama kita ada di dalam dunia pun, berkat raja-raja itu, berkat mansion itu, Tuhan juga sediakan bagi saya dan saudara. Ada amin? Saudara. Jadi ayat ini sedang menunjukkan kepada kita seperti itu. Namun kadang-kadang saudara-saudara, pikiran kita ini kalau saudara lihat, ubahlah hatimu lebih dahulu sebelum mengubah pikiranmu. Kalau saudara tidak mengubah hati lebih dahulu, maka pikiran itu cenderung yang akan menguasai hidup saudara. Kalau hati kita belum diubah oleh Yesus, maka pikiran yang bukan daripada Yesus seringkali akan menguasai kita. Logika kita yang sering menguasai kita. Makanya ubahlah hatimu lebih dahulu sebelum mengubah pikiranmu. Pikiran kita seringkali sudah selalu berpikir secara umum. Firman Tuhan katakan jelas, lebih baik berkat memberi daripada menerima. Tapi pikiran kita sudah berpikir, bagaimana mungkin? Logikanya kalau kita memberi ya kita kurang. Logikanya gitu. Mulai pikiran, nah logikanya bagaimana pikiran kita? Ya kita ini terus menerus menerima, terus menerus mencari, terus menerus menerima, terus menerus mencari. Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan natur itu sendiri. Saya pernah juga menyampaikan bagaimana kita ini bernapas. Kalau kita bernapas, saya buka aja. Kalau kita bernapas kan kita menerima. Setelah menarik nafas, apa yang kemudian kita lakukan? Menghembuskan, mengeluarkan. Mengeluarkan. Menerima, mengeluarkan. Menerima, mengeluarkan. Sebenarnya itulah filosofi hidup. Natur manusia, makanya firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Sebenarnya diingatkan. Karena pada waktu itu pikiran orang, logika orang, saudara. Kalau kita ingin cepat kaya, maka kita harus menerima. Firman Tuhan sudah katakan, ternyata orang yang menyebar banyak harta, kok malah semakin tidak tidak kekurangan. Tapi yang susah untuk itu malah kekurangan. Sebenarnya manusia harus melihat. Natur kita adalah kita memang menerima.
Tapi jangan lupa untuk memberi. Justru disitulah kesehatan hidup seseorang, kesehatan rohani seseorang justru di situ. Coba saya pernah tantang saudara. Coba kalau saudara bernafas hanya seperti gini, menerima, nggak pernah menggembuskan, apa yang terjadi? Coba menerima. Aku ingin menerima aja. Nggak bisa hidup, nggak sehat. Orang yang sehat itu seiring dengan menerima, memberi. Seiring menerima, mengeluarkan. Seiring menerima, mengeluarkan. Disitulah sebenarnya Tuhan menginginkan kepada kita. Ubah pikiranmu. Sebelum kau mengubah pikiranmu, ubah hatimu. Nah ini yang terjadi pada ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Padahal sebenarnya ayat di atasnya itu berbicara tentang bagaimana kalau kita ingin mengenal Bapa, kita percaya. Percaya itu diawali di hati. Percaya itu jangan dimulai di pikiran. Kalau percaya itu dimulai dari pikiran, saudara nggak akan menjadi orang percaya. Ya kan? Bagaimana mungkin ajaran di Alkitab ini seperti begitu? Wes dipikir-pikir gak mungkin. Firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita katakan di dalam ayat ini, percaya itu dimulai di hati. Makanya sebenarnya ketika itu ayat ini kan dimulai, janganlah gelisah hatimu. Bukan janganlah gelisah pikiranmu. Dan kemudian dikatakan percayalah. Tapi Thomas tidak. Dia masih pikir loh, bagaimana Tuhan, saya tahu, saya sampai ke jalanmu. Tapi firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku. Berbicara tentang mengenal itu di dalam bahasa aslinya. Itu berbicara kalau kita ingin mengenal Tuhan dimulai dari pengenalan akan hati. Kalau kamu ingin mengenalku melalui dalam hatimu, kalau kamu ingin mengenalku melalui percaya, melalui kau mengubah hatimu, melalui kau mengubah hatimu, maka engkau akan mengenal jalan itu. Saudara-saudara, sebenarnya inilah yang ingin harus kita lakukan, ubah hatimu. Kalau saudara mulai mengubah hati, maka keyakinan, kepercayaan kita akan bertambah. Kalau keyakinan dan kepercayaan kita bertambah, maka keyakinan itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Dan pikiran-pikiran kita itu akan seiring dengan kepercayaan kita. Kalau pikiran-pikiran kita seiring dengan kepercayaan kita, maka saudara akan menemukan kunci kebahagiaan hidup. Seringkali yang membuat orang galau itu apa? Hati dan pikirannya tidak sama. Betul atau betul? Hati dan pikirannya tidak sama. Hati itu berbicara menjaga keyakinan. Tapi kalau kita nggak menaklukkan pikiran kita itu selalu, gak bisa ini. Tapi hati ini kamu kan, firman Tuhan katakan gini, gini. Kayaknya nggak bisa, nggak logis itu. Nggak logis itu. Nah inilah yang membuat seringkali orang gelisah, orang galau. Karena ada pertempuran antara hati dan pikiran. Tapi percayalah. Saudara harus mengubah hati saudara. Bagaimana saudara bisa mengubah hati kita? Milikilah kerinduan untuk berjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saudara tidak akan bertanya seperti Thomas, bagaimana aku bisa mengerti jalanmu? Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau harus mengenal aku melalui hatimu. Ayat selanjutnya juga mengatakan, ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saudara, kata Filipus ini, pertanyaan Filipus itu sebenarnya mewakili pertanyaan kita. Saudara, kalau saya tanya saudara sudah berapa tahun jadi orang Kristen? 42, luar biasa.
Bahkan ada yang sebelum ada di kandungan, waktu ada di kandungan ibu gue, saya sudah Kristen, Pak. Waktu lahir loh, saya sudah nangisnya Kristen gitu ya. Loh, bagaimana tidak? Wong masih dalam kandungan aja masih sudah diibadah. Sudah dibuat peribadah. Ibadah 7 bulan tak apa gitu ya. Waktu lahir aja sudah ngundang jemaat untuk ibadah. Wah, luar biasa ya. Tapi saudara, seberapa lama saudara sudah mengiring Tuhan, tapi seringkali sama seperti Filipus, dan kemudian masih belum tahu, belum mengenal Tuhan, sampai kemudian Tuhan mengatakan, kamu itu sudah 42 tahun, sudah mengiring aku, masih kamu gak kenal aku. Gak kenal. Karena engkau hanya mengenal, hanya melalui pikiran, apa kata orang. Engkau tidak mengenal bagaimana engkau bisa mengenal aku dengan hatimu. Engkau mengenal aku bagaimana engkau bisa mengalami pengalaman bersamaku. Saya selalu tekankan saudara-saudara, bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana hati kita disentuh oleh Tuhan. Saya mengalami ketika saya SMP bagaimana waktu itu. Saya dulu juga melayani Tuhan. Tapi pada waktu saya SMA. Waktu saya SMA, saudara-saudara, Tuhan jamah hati saya. Dan sejak itu, saya hampir setiap hari itu ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Karena hati saya itu seperti disentuh, diubah bagaimana kasih Tuhan. Pada waktu saya ingat, ketika setiap ibadah itu saudara, saya merasakan hadirat Tuhan. Waktu saya pujian itu saya merasakan Tuhan menjamah saya. Saudara. Dan itulah saudara-saudara yang saudara harus kejar. Ketika saudara pergi ke rumah Tuhan, apakah hati saudara klik di rumah Tuhan? Ataukah saudara hanya, karena saya orang Kristen, saya harus beribadah. Tuhan katakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seringkali kita ini sering menuntut kepada Tuhan Yesus. Makanya kan ada 8 hal yang seringkali membuat kita gelisah atau khawatir, yaitu kita ini suka menuntut. Menuntutnya gini, Tuhan, engkau berkati aku Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, aku dapat berkat 50 juta Tuhan. Aku percaya padamu, aku sungguh-sungguh. Tuhan, kalau aku dapat pekerjaan hari ini Tuhan, aku akan setia Tuhan. Ya. Sebenarnya pertanyaan Filipus ini mewakili kita ya. Tuhan katakan, seringkali kita minta menuntut Tuhan, minta bukti. Wis Tuhan, wis kalau engkau berkati aku, kalau engkau berkati usahaku, maka aku sungguh-sungguh padamu. Tapi Tuhan katakan, tidak seperti itu. Engkau mengenal aku aja itu sudah berkat. Engkau dekat dengan aku itu adalah berkat. Engkau sudah memiliki pelayanan yang sudah aku percayakan aja itu sudah berkat. Saya ingat ada satu kata-kata rektor kami almarhum mengatakan gini. Pada waktu saya masih kuliah di Sati, dia katakan gini. Jangan terlalu mengharapkan apa-apa upah dari pelayananmu. Pada waktu engkau mengembalakan, pada waktu engkau melayani, jangan terlalu banyak ekspektasi mengharapkan amplop atau nanti honor atau gaji sebesar yang kau pikirkan. Tapi engkau melayani aja, itu sudah upahmu. Sudah. Kita diberi kesempatan melayani aja, itu sudah upah. Ada amin? Saudara diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sudah upah. Saudara.
Nah inilah sebenarnya orang yang memiliki pemikiran seperti ini itu kalau hatinya sudah disentuh, saudara-saudara nggak perlu mengatakan tunjukkan mujizat itu Tuhan, tunjukkan kesembuhan itu Tuhan, tunjukkan berkat itu Tuhan. Tapi saudara-saudara, orang yang sudah diubah oleh Tuhan, yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, oh dia mengatakan, saya saja sudah bertemu dengan Tuhan. Waktu saya berdoa, saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Itu adalah berkat yang terbesar. Yesus sanggup menghapus segala kegalauan, kegelisahan, dan kekhawatiran kita. Kata kuncinya itu percaya. Dan percaya itu dimulai dari hati. Percaya itu bukan dimulai dari pikiran, tapi dari hati. Kalau sudah firman Tuhan katakan lakukan ini, pikiran saudara sudah katakan, loh itu bertentangan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi yakinlah dengan hati saudara. Yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir adalah kekuatan hati didapat melalui kekuatan doa-doa kita. Ayat 12-14 itu mengatakan seperti begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini sebenarnya berbicara gini. Bagaimana saudara bisa menemukan kekuatan doa? Kekuatan di dalam hidup saudara. Ayat ini katakan, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Apa itu, saudara? Ada sesuatu yang mengatakan kata-kata seperti begini, seorang penulis katakan gini. Orang yang sudah masuk di dalam pelayanan Tuhan, orang itu punya otot-otot rohani lebih kuat daripada orang yang masih belum masuk di dalam pelayanan. Otot-otot. Saudara, saya tahu kalau saudara masuk di dalam pelayanan. Saya sendiri mengembalakan, ini tahun ke-18. Kalau ditanya, suka dukanya pengembalaan apa Pak? Kalau sukanya banyak, dukanya sedikit, tapi besar. Dukanya apa? Beban mental, batin. Wah, itu makanya pengembalaan itu seringkali gembala itu sakitnya gini. Kayaknya gak pernah sakit, moro-moro sakit gitu loh. Nah, itu coba lihat gembala-gembala kan gitu. Kayaknya sehat itu karena batin gitu loh ya. Nah, jadi sukanya memang banyak, dukanya sedikit gitu loh. Tapi batin gitu loh. Jadi makanya kalau kemudian saya sering kali dengar gembala sidang ini, kok tahu-tahu dipanggil Tuhan gitu loh ya. Oh kenapa? Itu anunya apa gitu. Oh kalau saya sih gembala menyadari itu. Wah beban mentalnya itu. Nah, saudara kenapa? Ya seringkali saudara kita melakukan pelayanan sebaik apapun ya saudara. Sekeras apapun ya masih ada salahnya. Tapi salahnya dikit. Waduh besar. Yang baiknya yang banyak itu loh enggak dilihat. Ya. Saudara seperti 18 tahun saudara. 18 tahun mungkin dari awalnya kan saudara-saudara juga tidak tahu. Ya. Tidak tahu bagaimana ketika memulainya. Saya jujur ketika saya memulainya itu saya belum ada jemaat, belum ada persembahan, belum ada persepuluhan. Yang saya lakukan apa? Ya, jujur aja, saya harus bekerja. Saya dulu di saat itu harus ngantor jam 7:30 sampai 7:30. Kemudian jam 4 saya harus berangkat karena saya juga menjadi staf pastoral di GSJ Alawan. Pulang jam 9 malam. Jam 9 malam semua orang Sati tidur. Tapi saya sama Bu Lili belum tidur. Buat apa?
buat kue. Sampai jam 12 sampai jam 1 untuk apa? Saya punya kerinduan merintis. Tapi kalau merintis itu perlu biaya. Dan saya harus lakukan apa? Saya harus bekerja. Jadi itu kami lakukan 2-3 tahun. Kalau tidur sampai, makanya kalau sudah di Sati yang angkatan-angkatan dulu, selalu kalau malam itu di Sati itu bau harum. Dari rumah saya. Bau harumnya kenapa? Buat kue. Kami harus tiap bulan mencukupin biaya apa? Biaya perintisan, saudara. Mencukupin. Dan bukan itu aja, saudara. Belum ada orang-orang yang punya, masih belum ada orang-orang yang seperti hari ini yang banyak membantu, belum. Jadi kami harus apa? Saya ingat, saudara. Saya tanya kepada istri saya. Saya dengar-dengar kan dapat warisan, pembagian warisan. Kamu dapat warisan gimana? Oh ya ini, saya ambil dulu ya. Kenapa? Saya jual dulu. Pada waktu kami membeli di Pondok Chandra, Batu Mas, bangunannya itu masih belum jadi, saudara. Gak ada dana, maka saya jual itu, saudara. Jadi kalau saudara kita bisa ada sampai saat ini, saudara, itu kalau saudara melihat segala sesuatu dimulai dari tidak ada, saudara. Dimulai dari perjuangan, dimulai dari pergumulan, dimulai bagaimana saudara. Saya ingat saya harus keplek-keplek itu jadi karyawan, saudara. Dan sebenarnya segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu, bagi saya berusaha untuk yang terbaik. Nah, kalau misalnya saya selalu mengingat apa yang ketika saya di sekolah Alkitab, sudah melayani Tuhan, itulah sudah upahmu. Saya enggak pernah mengharap bahwasanya saudara akan memberikan persepuluhan yang besar. Saya tidak pernah mengharap mungkin saya diberi ini. Tapi saya selalu mengingat, saya sudah melayani Tuhan. Itu merupakan satu upah. Saya mengingat itu kata-kata rektor saya. Dan itulah yang membuat kami bertahan. Dan itulah saya selalu mengingatkan kepada perintis-perintis yang lain. Itulah yang harus kita ingat. Kita harus punya perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus punya bagaimana kekuatan hati kita itu. Kekuatan hati kita dimulai dari keyakinan. Dan ketika kita punya keyakinan dan percaya kepada Tuhan, maka keyakinan itu akan bertumbuh ketika kita dukung, ketika kita bangun dengan jam-jam doa kita. Di sini dikatakan kekuatan hati didapat melalui kekuatan doa-doa kita. Jangan tinggalkan doa, saudara. Doa itu kekuatan kita. Saya jujur, saudara. Kalau ada orang mengatakan, Pak Andi, apakah Pak Andi menikmati pelayanan? Ya. Tapi secara jujur, sebenarnya berat. Tapi bagaimana bisa bertahan? Saya punya jam doa. Saya nggak bisa ngomong bagaimana jemaat-jemaat. Tapi saya bagaimana ketika saya menghadapi persoalan pergumulan dari jemaat-jemaat, saya hanya bisa ngomong kepada Tuhan. Justru ketika saya ngomong kepada Tuhan, disitulah ketika saya mau masuk di dalam jam-jam doa, itulah kekuatan. Kalau saya nggak memelihara jam-jam doa, wah, firman Tuhan katakan memang benar, saya selalu gelisah. Tapi puji Tuhan, jaga jam doa-doa saudara, karena disitulah kekuatan kita untuk mengatasi kegelisahan hidup. Amin. Mari bangun, semangat untuk berubah. Apa yang berubah? Doa-doa kita. Kekuatan doa itu harus saudara dapatkan, karena disitulah kekuatan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Haleluya. Saya minta pemain musik maju ke depan.
Kita nyanyikan pujian yang tadi, ku rindu kediaman-Mu, bawa aku lebih dekat. Kita selalu rindu dekat dengan Tuhan. Ku percaya padamu Tuhan, inilah hidupku. Bukan hanya dengan melihat, namun dengan percaya. Saudara, kata kunci supaya kita bisa mengatasi beban-beban hidup kita, kegelisahan kita, dengan percaya. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya, ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas bagaimana hal yang pertama yang kita harus rubah adalah hati kita. Kepercayaan, keyakinan kita akan tumbuh di dalam hati kita. Karena hati itu adalah tempat kediaman Tuhan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Allah senantiasa berbicara melalui hati kita. Melalui hati nurani kita. Ketika kita benar-benar dengar-dengaran akan suara Allah melalui hati kita, maka kita bisa mengontrol pikiran kita. Tapi apabila pikiran kita tidak kita taklukkan di bawah Kristus, saudara akan terus-menerus akan mengalami kegelisahan, pertempuran antara kepercayaan dan pikiran. Makanya firman Tuhan sering katakan, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah kaki Kristus. Tapi itu dimulai ketika saudara menaruh Kristus dalam hati saudara. Itulah tempat kediaman Tuhan. Itulah tempat kediaman Yesus. Pada waktu saudara izinkan Tuhan Yesus menguasai hati kita, hati saudara, maka percayalah, hidup saudara akan menerima kedamaian dan sukacita. Mari pada awal tahun ini yang kita sudah lewati 9 hari ini, mari kita mengawali dengan kita menyerahkan hati kita kepada Dia, hati kita kepada Tuhan. Jangan seperti kita pertanyaan Thomas dan Filipus yang selalu menanyakan iman kepercayaan kita melalui pikiran kita, pola pikiran kita. Pikiran kita harus tunduk pada firman Tuhan. Pikiran kita harus tunduk kepada suara Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Dan tahun ini mempunyailah target. Tuhan, aku mau mengubah hatiku supaya hatiku selalu mendengar suara. Dan ketika aku mendengar suara-Mu, maka aku akan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Katakan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajar aku. Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia,
turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Nanti saya minta Ibu Harta berdoa bagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau yang bisa mengubah hati kami dan mengubah pikiran kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Nah, berapa pengumuman? Hari Selasa ada ibadah doa tempat ini jam 6:30. Saya undang untuk Bapak Ibu untuk bisa hadir. Dan kemudian hari Jumat itu ada ibadah UMAS, ya, usia mas 60 tahun ke atas. Ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah raya pertama jam 7:30, ibadah raya kedua jam 9:30, dan sekolah minggu sekarang offline, jadi dimulai jam 9:30. Nah, itu aja pengumuman-pengumuman. Nanti persembahan akan dijalankan, Bapak Ibu bisa berikan di kotak persembahan dan persepuluhan juga. Nah, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya Tuhan akan memberkati, dan selamat tahun baru, tetap semangat di dalam Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, pada saatnya kita akan menutup ibadah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua pada saat ini.
Tuhan akan melawat kita, memberkati masa depan kita. Dan biarlah kita memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan pada saat ini Tuhan akan melawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah juga. Tuhan akan menyertai dan memberkati dalam ibadah-ibadah yang kami akan lakukan sepanjang minggu yang akan datang. Tangan Tuhan penuh kuasa akan menopang dan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami dan kami. Tuhan akan menyertai keluar masuk kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan hikmat dan marifat. Tuhan menjaga keamanan Tuhan dan stabilitas Tuhan, ekonomi dan ketahanan di bangsa kami ini. Berkati Pasuruan, berkati Pandaan, berkati Taman Dayu di mana kami berada. Dan Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengangkat tangan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.